warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di podcast perdana Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Saya selaku host, Rosmala Saharia. Jadi tentunya podcast ini merupakan podcast yang spesial karena merupakan podcast pertama ini kita lakukan di bulan suci Ramadan ya Bapak, sebelum mendapat berkahnya. Amin. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait peranan Bawaslu serta bagaimana kemudian membangun SDM Bawaslu yang bersih dan berkeadilan sebagai wujud amanah spiritual ASN. Kemudian tentunya kami memiliki bintang tamu yang sangat spesial, yakni Koordinator Divisi SDMO Bapak Sanggup Abidin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bapak puasa ya? Ya, alhamdulillah puasa. Alhamdulillah. Nah, hari ini ketika kita melihat sejarah, ternyata Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan terbentuk sejak tahun 2023, Sobat Bawaslu. Kemudian, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan ini telah melakukan satu tahapan pemilu maupun pilkada ya Bapak. Iya. Nah, Bapak mungkin untuk menceritakan ataupun menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tema, boleh saya persilahkan? Iya. Terima kasih Ibu Umi. Sahabat-sahabat Bawaslu yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih dapat bersama-sama di tempat ini untuk memperbaiki kualitas demokrasi, kualitas pemilu kita. Sebagai koordinator divisi sumber daya manusia organisasi pendidikan dan latihan atau SDMO Diklat Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, saya mengajak kepada insan pengawas pemilu untuk terus-menerus belajar, menyatukan langkah, mengayunkan lengan bersama-sama untuk terus belajar, meningkatkan pengetahuan, menambah skill dengan harapan bahwa ke depan kita dapat mengawasi pemilu yang lebih baik lagi. Jadi untuk mendapatkan pemilu yang lebih baik, yang lebih demokratis, maka harus diawasi oleh insan pengawas yang baik pula. Insan pengawas yang baik adalah insan pengawas yang mempunyai kompetensi baik, profesional, dan mempunyai integritas yang tinggi. Tadi disebutkan terdapat 3 hal yang dapat menopang jalannya pengawasan dengan baik. Tadi saya mendengarkan ada profesionalisme, kemudian integritas, serta kompetensi. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya hal tersebut bukan hanya sekedar ide saja sebagai Bawaslu, akan tetapi hal tersebut merupakan kebutuhan yang nyata, Bapak. Iya. Jadi kompeten itu adalah satu kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang memadai. Makanya itu sebagai pengawas pemilu memang kita harus punya kompetensi yang baik. Dengan mempunyai keahlian, kemudian kemampuan yang memadai, itu diharapkan dapat bekerja secara efektif dan profesional. Nah, terkait dengan profesional itu sendiri, ke depan memang orang-orang profesional itu tentu tidak mengendaki adanya kesalahan, sehingga kesalahan sekecil apapun tidak bisa kita tolerir, sehingga dengan demikian semua tahapan-tahapan pemilu itu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh ada kesalahan pada saat kita mengawasinya. Nah, kemudian integritas itu adalah sikap
kejujuran, kemudian sikap moral yang baik, kemudian sikap adil, dan seterusnya. Itu yang harus selalu dijunjung tinggi oleh insan pengawas pemilu, baik dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, sampai pada tingkat pengawas ad hoc. Nah, dengan 3 hal tersebut, baik itu kompetensi, baik itu profesionalisme dalam bekerja, baik itu di dalam integritas, ini harus senantiasa menyatu di dalam diri seorang pengawas pemilu. Nah, sehingga dengan integritas yang tinggi tadi, dengan bekerja yang baik, dengan 3 hal tersebut, maka kepercayaan masyarakat atas hasil pengawasan kita menjadi juga kepercayaan masyarakat yang lebih baik. Itu harapannya. Nah, kemudian Bapak, saya sering mendengar ada anggapan bahwasanya di luar tahapan Bawaslu itu katanya tidak bekerja. Nah, bagaimana sih Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, memang bukan hanya Bawaslu, penyelenggara pemilu yang lain pun itu ada yang beranggapan bahwa setelah pemilu 2024 menjelang pemilu 2029 ini kan ada yang disebut dengan non tahapan. Berarti ada orang lembaga yang menganggap bahwa loh, kalau begitu berarti penyelenggara pemilu itu diadhokan saja, begitu ya, atau dibubarkan dulu sementara. Nanti berikutnya setelah mau pemilu baru dibentuk kembali yang bersifat ad hoc atau sementara. Nah, anggapan yang demikian tentu tidak semua benar. Nah, jadi kalau kita ibaratkan anak sekolah SD misalnya, kalau pemilu itu adalah ujian akhirnya, sebelum dia mengikuti ujian akhir di kelas 6, itu kan persiapannya 5-6 tahun di belakangnya. Dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 5, bahkan ditambah 1 semester lagi untuk mempersiapkan ujian. Yang ujiannya itu cuma 1 hari saja atau 1 minggu saja. Kan seperti itu. Ya, demikian juga untuk yang SMP, SMK, untuk orang yang di perguruan tinggi pun seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan itu lama. Apakah anak itu tidak perlu dia kelas 1? Kalau tidak usah kelas 1, kalau begitu langsung dekat ujian saja dia langsung kelas 6, kan tidak begitu. Nah, tidak seperti itu. Sehingga dari analogi ini memang kita harus mempersiapkan diri lebih jauh. Nah, begitu. Nah, lebih jauh itu kenapa? Karena nanti kita akan mempelajari banyak peraturan, banyak perundang-undangan terkait dengan masalah pemilu dan demokrasi itu. Sehingga dalam masa non tahapan ini, yang orang-orang sebut masa kosong, yang dibilang tidak ada pekerjaan, tidak, di Bawaslu tetap bekerja. Ya, sumber daya manusia tidak bisa dibuat seminimal waktunya, tidak bisa. Jadi dia harus panjang untuk mempersiapkan itu. Ada tahapan-tahapan begitu, termasuk juga pencegahannya. Jadi SDM pencegahan itu sepanjang waktu, karena orang bisa saja masif mempersiapkan kecurangan-kecurangan itu juga lama. Ada yang begitu. Jadi seperti itu. Jadi penting untuk mempersiapkan pemilu itu pada tahun-tahun sebelumnya ya Bapak? Ya, benar. Bukan ketika mau pemilu saja. Ya, benar. Lalu Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Sebenarnya bagaimana sih peranan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu sendiri? Karena tentunya seperti yang kita ketahui ini Bapak, bukan saja Bawaslu yang harus mengawasi, tapi masyarakat juga. Ya. Bawaslu itu aparaturnya terbatas, baik itu di pusat, di Bawaslu, kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, sampai pada tingkat ad hoc, itu orangnya terbatas. Nah, Bawaslu menganggap bahwa dengan keterbatasan ini harus mengajak mitra. Ya, jadi masyarakat, lembaga-lembaga, mahasiswa,
itu adalah mitra Bawaslu. Untuk apa? Untuk bersama-sama ikut mengawasi jalannya pemilu. Yang ke depan ini pemilu 2029 dan pemilihan atau pilkada 2031. Harapannya apa? Semakin banyak yang mengawasi, maka proses demokrasi, proses pemilu itu semakin baik. Jadi masyarakat ikut serta mengawasi. Itu adalah harapan dari Bawaslu. Harapan dari Bawaslu. Semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi, semakin baik. Sehingga apa? Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hasil demokrasi juga itu baik. Jadi dari hasil pemilu yang baik atau dari produk demokrasi yang baik itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Pemimpin-pemimpin yang baik nanti akan senantiasa akan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya tekankan lagi bahwa jika orang-orang baik tidak terpilih atau orang-orang baik tidak ikut berpartisipasi di dalam demokrasi, maka orang jahat akan mengambil alih kepemimpinan itu. Dan kita bisa bayangkan kalau orang jahat menjadi pemimpin, maka yang terjadi adalah banyak hal kejahatan di masyarakat. Wah, Masya Allah, sangat luar biasa ya Sobat Bawaslu. Closing statement yang diberikan oleh Bapak sangat luar biasa. Jadi teman-teman, ini merupakan podcast perdana kami Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yang khususnya juga kita ini merupakan podcast ngabuburit pengawasan ya Bapak. Yeah. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat yang baik kepada Sobat Bawaslu sekalian yang menonton. Terima kasih telah menonton podcast perdana kami. Akhir kata dari saya, terima kasih. Nah, bagi sahabat Bawaslu yang ingin update terkait Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, bisa mengikuti atau follow media sosial kami, khususnya akun Instagram maupun channel YouTube kami. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.